Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab 3. Auratul mar'ati binisbati lirrajuli. Aurat perempuan di hadapan lelaki. Nah, setelah belajar materi ini, nanti kalian diharapkan 1. Dapat menggambarkan perbedaan pemahaman para ulama mengenai batasan aurat wanita di hadapan laki-laki dan dasar yang melandasinya atau dalil-dalil yang melandasi dari pendapat para ulama tersebut. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menilai sendiri pendapat para ulama untuk diterapkan sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Nah, kemudian kita masuk di materinya mengenai pendapat para ulama terhadap aurat wanita di hadapan laki-laki. Ada 2 pendapat besar. Pertama adalah madhab asy-syafi'iyah wal hanabilah, madhabnya asy-syafi'i dan hambali. Madhab ini mengatakan jami'u badanil mar'ati auratun, semua badan wanita adalah aurat. Waqad nassal Imamu Ahmad rahimahullahu ala dzalika. Imam Ahmad rahimahullahu sudah menyatakan mengenai hal itu. Faqala, beliau mengatakan wa kullu syai'in, dan semua hal minal mar'ati, dari perempuan itu auratun, adalah aurat, hatta dzufru, sampai pun kuku-kukunya. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa dzahaba Malik wa Abu Hanifah ila anna badanal mar'ati, bahwasanya badan seluruh wanita itu kullaha auratun, semuanya adalah aurat. Ma'ada, kecuali al-wajhu wal kafaini, kecuali al-wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Walikulli adilatin, dan dari setiap dalil-dalil sanwadhihuha, akan kami jelaskan biijazin, secara singkat saja insyaallah ta'ala. Kita mulai dari pendapat dalil yang melandasi pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Untuk pendapat yang kedua, barangkali nanti di pertemuan selanjutnya biar tidak terlalu lama. Nah, apa yang melandasi dalil dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali? Istadalla Syafi'iyatu wal Hanabilatu. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengambil istidlal atau mengambil dalil ala annal wajha wal kafaini, bahwasanya wajah dan 2 telapak tangan itu auratun, ada aurat, bil kitabi was sunnati, berdasarkan Al-Quran atau Alkitab dan As-Sunnah. Awalan, yang pertama, amal kitabu, adapun dalil dari kitab atau dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala, adalah firmannya Allah Ta'ala, wala yubdizinatahunna, dan janganlah wanita-wanita itu menampakkan zinatahunna, perhiasan-perhiasan mereka. Faqad haramatil ayatul karimah, sungguh ayat yang mulia ini telah mengharamkan ibda'a, menampakkan azina, perhiasan. Wazinatu ala kismaini, zinah atau perhiasan itu ada 2 bentuk. Yang pertama khalqiyah, yang kedua wa muktasabah. Khalqiyah adalah perhiasan yang berupa sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dari wujud fisik perempuan itu. Muktasabah adalah perhiasan yang diusahakan oleh manusia. Maka wal wajhu, wajah adalah minaz zinah, merupakan perhiasan atau hiasan al-khalqiyah, perhiasan yang memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Bal huwa aslul jamal, bahkan yang namanya wajah itu merupakan aslul jamal,
pokok atau pangkal dari keindahan atau kecantikan. Wa masdarul fitnah, dan sumber fitnah. Wal ighra, dan hal yang dapat memalingkan seseorang. Wa amma zina al muktasabah, adapun yang dinamakan perhiasan yang diusahakan oleh manusia, fahiya ma tahawalahul mar'u, adalah perhiasan yang diusahakan oleh wanita itu sendiri, fi tahsini, dalam memperindah, khalqatihinna, dalam memperindah fisik mereka atau fisik perempuan itu, kathiyab, seperti pakaian, wal hulli, perhiasan dari emas-emasan, wal kuhli, celak, wal hidab, inai, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan pacar yang biasa untuk menghiasi tangan. Wal ayatul karimatu, dan ayat yang mulia itu manaat al mar'ah, melarang perempuan min ibda'i zinati mutlaqon, melarang wanita secara mutlak menampakkan perhiasannya. Wa harramat 'alaiha, dan ayat ini juga mengharamkan antakshifa, wanita itu menyingkap syai'an, sesuatu, min a'dha'iha, dari anggota badannya, amamar rijali, di hadapan para laki-laki. Au tudhira zinataha, atau mengharamkan menampakkan perhiasannya, amamahum, di hadapan mereka para laki-laki. Wa ta'awalu qaulahu ta'ala, mereka mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini mentakwilkan firman Allah Ta'ala, illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasanya nampak, annal murad, bahwasanya yang dimaui, yang dimaksud, ma dhahara, yang nampak, biduni qasdin, nampak tanpa ada niat kesengajaan, wala amdin, dan juga tidak sengaja, mislu, seperti an yakshifar rihu, misalnya angin menyingkap an nahriha, menyingkapkan pada lehernya, aw saqiha, atau angin menyingkapkan betisnya, ay syai'un min jasadiha, yakni sesuatu dari anggota badannya. Wa yusbihul ma'nal ayah, sehingga ayat tadi bisa bermakna dengan takwil ini, wala yubdina zinatahunna, dan hendaklah janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya abadan, sama sekali. Wa hunna mu'akhidatin ala ibda'i zinatiha, kalau tidak maka mereka nanti akan dihukum karena menampakkan perhiasannya. Illa ma dhuhara minha, kecuali perhiasan yang nampak binafsihi, dengan sendirinya. Wang kasyafa bi ghairi qasdin, dan ternampakkan tanpa ada kesengajaan, wala amdin, dan juga tidak pula karena unsur disengaja. Falasna mu'akhidatin alaihi, maka dia, perempuan itu, tidak akan disakiti, disiksa, atau dihukum karena hal demikian itu. Fayakunul wajha, maka wajah dan telapak tangan merupakan zinah, perhiasan, alati yuhram ibda'uha, yang diharamkan untuk ditampakkan. Nah, kemudian dalil yang kedua berdasarkan sunnah. Fama waroda minal hadis sahihah, yakni dari hadis-hadis yang sahih banyak sekali, alati tadullu ala hurmatin nadri minha, yang mengharamkan melihat perhiasan atau wanita itu. Misalnya hadis Jarir bin Abdullah, sa'altu Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, an nadril faj'ah, tentang melihat secara kebetulan. Faqala asrif nadharuka, palingkanlah pandangan kamu. Yang kedua, hadis Ali, ya Ali la tutbi'in nadrata an-nadrata, wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Fa inna malakal ula, maka sesungguhnya bagimu hanya yang pertama. Walaysat lakal akhirah, dan kamu tidak berhak untuk yang terakhir. Fajami uhadi nusus, semua nas-nas di atas ini tufidu, menunjukkan pada hurmatin nadri, larangan memandang, ilal ajnabiyah, kepada wanita yang bukan mahram. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, al wajha, bahwasanya wajah, mimma la yajuzun nadru ilaihi,
wajah itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dilihat, bahwa idzan auratun, maka wajah itu menjadi aurat. Ini demikian pendapat yang pertama. Kemudian nanti yang dalil yang kedua akan kita teruskan di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.